Hari ini 16 Desember dan gue genap berusia 29 tahun. Yeay! Jadi tadi di surprisein ya sama istri sama anak gue, terus dikasih kado. Happy birthday, Ayah. Makasih. Salah satunya cerutu ini dikasih sama istri gue. Sesekali katanya. Terus juga gue dikasih ini Hulk. Ya, anak gue tuh selalu ngerasa gue tuh superhero yang punya kekuatan gitu, yang kuat. Oke lah, kali ini mungkin videonya bakal agak beda ya dari kebanyakan video yang gue buat. Ini bukan doku vlog, ini bukan tentang videografi, ini juga bukan film pendek. Ini sebuah video perayaan, coy. Merayakan apa? Apakah merayakan ulang tahun gue? Enggak, ini beda lagi. Ini sebuah video perayaan karena channel ini akhirnya menembus 50.000 subscriber. Walaupun sebenarnya belum, masih 48,6 kalau nggak salah. Tapi bodo amat. Gue sadari satu hal, sejak gue mulai beneran nge-YouTube bulan Februari atau Maret ini, gue kayaknya kurang memperkenalkan diri gue kepada teman-teman semua. Jadi wajar setiap gue buat video ada aja pertanyaan kayak, "Bang, asalnya dari mana? Bang, dulu kuliah di mana? Bang, kerja di mana? Bang, apa yang lu lakuin? Bang, nomor sepatu berapa?" Dan setelah gue pikir-pikir, nggak apa-apa deh, semua pertanyaan itu gue selesain dalam sekali pukul gitu. Ya udahlah, gue buat videonya tentang diri gue. Jadi ketika orang mau nanya lagi tentang gue, tinggal nonton video ini aja, lumayan AdSense. Nah, biasanya kan YouTuber buat video kayak gini dia bikin draw my life. Awalnya gue juga pengen bikin kayak gitu, coy. Cuman gue nggak bisa gambar. Satu-satunya gambar yang bisa gue buat itu ya gambar dua gunung sama matahari di tengah. Udah, kadang gue tambahin sawah. Itu doang gitu. Jadi ya udah, gue batalin niat gue untuk bikin draw my life. Kita cari metode lain aja gitu. Ya kayak gini, bacot my life. Gue memperingatkan sebelum teman-teman nonton video ini lebih lanjut, sumpah video ini nggak ada faedahnya sama sekali. Kalian bisa skip, monggo silakan. Dan cerita hidup gue itu nggak akan ada cerita-cerita inspiratif, cerita-cerita kayak dulu gue susah, terus gue harus jualan sendal di terminal, terus sekarang gue jadi kaya, tajir, melintir gitu. Nggak, gue nggak punya cerita kayak gitu. Terus gue juga nggak ada cerita-cerita heroik kayak, wah waktu SMA gue dikeroyok 7 orang, dipukulin, dan ternyata gue lawan, gue pun menang gitu. Nggak, gue juga nggak punya cerita kayak gitu. Gue juga nggak ada cerita-cerita keajaiban kayak gue turun dari langit atau gue bangkit dari kubur. Nggak ada. Gue hanya orang biasa yang menjalankan kehidupan yang biasa-biasa saja, Pak. Jadi ya gue bisa jamin ke kalian kalau video ini akan sangat membosankan. Bener-bener video unfaedah. Tapi kalau kalian masih maksa juga buat nonton, oke, selamat mendengarkan. Oke, gue lahir di kota Jambi. Kota yang mungkin gak terlalu populer, tapi sangat berarti buat gue. Karena gue lahir, kecil, tumbuh, berkembang di situ, Pak. Sampai gue mikir kalau nanti gue udah pensiun, udah nggak perlu cari duit banyak-banyak, nggak perlu kerja lagi gitu. Ya udah, gue pengen balik ke Jambi, hidup tenang di situ. Nah, walaupun lahir di Jambi, gue berasal dari keluarga Minang yang kental. Karena bapak ibu gue asalnya dari Sumatera Barat. Bapak gue dari Payakumbuh, ibu gue dari Muaro Labu. Nah, seperti kebanyakan anak Minang pada umumnya, gue dididik dengan cara Minang. Ya, adat bersanding sarak, sarak bersanding kitabullah. Makanya dari kecil gue terbiasa sama hikayat kayak robohnya surau kami, atau baca buku kayak layar terkembang. Jadi ya itu, gue seorang pria keturunan Minang yang menghabiskan masa kecil dan sekolah di Jambi. Nah, tamat di SMA, gue melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi kedinasan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi ada juga pertanyaan di Q&A kemarin, "Bang, gimana sih cara masuk STAN?" Jujur gue pengen jawab itu secara proper, tapi gue nggak ngerti, Pak. Karena masuknya gue ke STAN itu sesuatu yang bener-bener sangat tidak direncanakan dan tidak terduga, coy. Jadi waktu itu, gue nggak pernah tertarik masuk STAN. Cuman lagi main Dota gitu, temen gue main Dota itu tes STAN. Katanya tes STAN ada tahun ini dan dilaksanakan di Padang, di Jambi nggak ada. Karena Jambi terlalu kecil kali ya. Terus ngobrol sebentar, ya udahlah, gue coba ikut lah. Dan itu gue sama sekali nggak ada persiapan, Pak. Jangankan bimbel, belajar pun kagak waktu ujian. Hari waktu mau ujian, malamnya gue main Dota sampai pagi. Balik ke tempat nginap, mandi, udah ikut tes. Gue kerjain soalnya dan gue ngerasa bener kayak gini soalnya gitu. Ngejawabnya bener-bener kayak setiap soal tuh bisa dilogikin. Akhirnya gue jawab, keluar, selesai, gue lupain. Pas gue ketemu teman-teman gue yang lain pada ngomong soalnya susah. Gue udah settle di UNAN, kampusnya enak, gede, bagus. Tahu-taunya waktu September keluar pengumuman STAN. Gak ada sama sekali niat gue pengen lihat pengumuman itu, karena gue ngerasa ya nggak mungkin keterima. Yang ngikut itu hampir 100.000 orang, Pak. Yang lulus itu 1.800 atau 2.000 orang gitu. Orang niat aja nggak lulus, apalagi gue. Taunya malam-malam gue dapat SMS dari teman gue, katanya gue lulus. Terus gue cek, ih beneran coy, nama gue ada gitu. Dan gue telepon orang tua gue bilang, udahlah sekolah di STAN.
nggak bayar gitu. Nah sebenarnya Stan juga menyimpan banyak banget cerita ya buat hidup gue. Ini jadi salah satu fase terpenting dan yang paling berarti buat gue. Tahun pertama itu bener-bener mahasiswa yang apatis coy. Apatis banget gue asli. Kerjaan gue kuliah pulang Dota, kupu Dota, itu doang. Cuman di tingkat 2 balik gue ngedota, itu lagi ada gathering anak-anak Stan Music Community gitu lah. Mereka nerima anak baru kan, angkatan 2010. Gue jalan terus gue ngeliat ada cewek cantik banget. Ih, ini cewek gue banget nih. Kirain cuma karena pengen lihat nih cewek, terus gue daftar dong. Terakhir yang gue ketahui cewek itu bernama Mutia Nadira pak, yang setelahnya jadi istri gue. Gue pegawai negeri sipil pak. Kenapa gue milih jadi PNS? Ya karena sekolah gue kan sekolah kedinasan ya. Artinya gue ada ikatan dinas sama negara gitu. Terus apakah setelah pengabdiannya selesai gue akan keluar dari Kementerian Keuangan? So far gue mikirnya enggak. Gue ngerasa cukup dengan apa yang gue dapat dari pekerjaan gue. Dan that's enough gitu. Sampai sekarang profesi gue sebagai PNS itu masih jadi prioritas utama gue. Jadi teman-teman kalau ngerasa gue jarang upload, misalnya 2 minggu 3 minggu gak upload, berarti ya gue lagi sibuk di kantor gue, itu aja sih. Kecil gue ingat cita-cita pertama gue jadi jurnalis sepak bola, bukan jadi pemain sepak bola. Gue suka banget sama sepak bola. Jadi ada namanya majalah Liga Italia ya. Itu harganya 20.000 coy. Mahal untuk anak SD. Jadi ya gue tiap bulan nabung itu. Terus di weekendnya ada tabloid namanya Go sama bola gitu. Itu mengisi hari-hari gue lah. Agak aneh emang, karena biasanya anak kecil kan cita-citanya jadi pemain bola. Gue suka main bola, cuman dari kecil gue udah tahu gue nggak bakat. Terus gue juga pernah punya cita-cita jadi dokter, karena bokap nyokap gue pengen gue jadi dokter. Cuman ya ternyata mentok coy, karena buta warna tadi kan. Lu terhambat dari sesuatu yang gak bisa lu kontrol. Buta warna kan faktor genetik ya, dan gak ada obatnya. Jadi yaudah gue terpukul banget waktu tahu gue buta warna itu. Ada kali 2 minggu gue ngurung diri di kamar. Ya kalau sekarang sih gue masih punya cita-cita. Gue pengen jadi bapak yang baik buat anak gue. Bapak yang bisa mencukupi, memberi kebahagiaan, memberi kedaulatan buat anak perempuan gue. Udah, itu aja doang. Jadi kalau misalnya itu terkabul, ya udah hidup gue udah tenang. Kalau kalian lihat, channel ini sebenarnya berdirinya udah lama ya, tahun 2010. Dan itu nggak sekedar berdiri doang, Mbak. Gue udah bikin video dari tahun segitu. Terus ya bikin-bikin coveran yang niat. Pengennya kayak Tyler Ward gitu loh, atau Boys Avenue, atau Samsui. Ternyata ada satu videonya yang view-nya lumayan, sampai 12.000, Pak. Di tahun segitu, ya 12.000 itu angka yang gede. Tapi setelahnya, SoundCloud muncul. Kayaknya yaudah gue fokusin lah ke SoundCloud. YouTube gue tinggalin. Dan ternyata, boom, YouTube meledak. Bulan Februari mulai ada wabah COVID masuk ke sini dan kita WFH. Di situ gue mulai, mungkin ini saatnya gue nyoba nge-YouTube lagi. Tapi waktu gue mulai mau coba nge-YouTube lagi, gue bikin target manusia itu harus tahu kapan memulai dan kapan berhenti. Ya udah gue bikin target, kalau aja sampai Desember subscriber gue nggak sampai 30.000, maka ya udah YouTube bukan platform buat gue harus ikhlasin gitu. Nah waktu itu rasanya kayak mustahil aja bisa kecapai kan, dan gue tahu ini nggak bakal kecapai, tapi at least gue lega karena gue udah mencoba. Mending gue nyesal karena gue mencoba daripada gue nyesal karena gue nggak pernah mencoba, ya kan. Subscriber gue waktu itu masih 500-an kalau nggak salah. Tapi ternyata miracle happen, kalian nge-subscribe nggak sampai Desember ya, bulan September kalau nggak salah 30.000 tuh udah lewat. Yeay. Ada juga yang nanya channel gue ini channel apa sih? Ya channel Ferry Irwandi pak. Artinya gue bisa aja bikin apapun di sini. Gue nggak mau mensegmentasikan diri gue untuk segmen tertentu. Misalnya kayak teknologi, videografi, mobil dan segala macam. Bisa aja hari ini gue ngomong soal sosial, ekonomi dan politik. Besoknya gue ngomong soal squishy misalnya. Ya bisa aja, dan gue nggak menutup kemungkinan untuk itu. Terus kalau kalian bilang ini channel edukasi, sebenarnya enggak juga. Karena gue ngerasa gue belum cukup kemampuan untuk mengedukasi siapapun. Gue masih orang bodoh yang harus terus belajar. Jadi kalaupun kalian mendapatkan manfaat dari channel ini, ya alhamdulillah gue ikut seneng. Tapi pada akhirnya di awal gue nggak pernah niat untuk mengedukasi siapapun. Ini ya udah pelepas stres doang. Dan YouTube sampai sekarang bukanlah main job gue. Gue suka duit, cuman suka sebagai pemenuh kebutuhan doang. Kalaupun suatu hari nanti gue jadi kaya, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya selama gue cukup nggak masalah. Terus suatu hari waktu channel gue mulai naik, gue dapat tawaran dari brand yang nilainya gede banget coy. Gue disuruh ngepromoin brand itu, tapi nggak gue ambil. Gue butuh banget duitnya, gue pengen banget punya duit segitu. Cuman ada kode moral dalam diri gue yang ngerasa produknya sama diri gue nggak cocok. Gue manusia yang suka duit, tapi bukan berarti gue bisa dibeli. Ya kalau harganya cocok bisa menyesuaikan lah. Kalau ada yang nonton video ini sampai menit ini, gue applause. Oke, sekian dari gue. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di mana ya ini? Ya udahlah.
Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.